Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dapat bertemu dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, khususnya pada mahasiswa baru jurusan fisioterapi tahun 2020. Saya di sini akan menyampaikan materi terkait dengan keprofesian. Bagi mahasiswa baru ya, yang sangat berbahagia ya, hari ini Anda sudah mengenal ya kampus kita ya. Membanggakan ya, karena hari ini Anda hadir dalam kegiatan ini ya untuk mengenal kehidupan kampus. Saya di sini akan menerangkan tentang keprofesian, khususnya nanti berhubungan dengan fisioterapi. Ini biodata saya, panggilan saya ya di sini cukup. Saya lahir di Lampung ya pada tahun 84, tinggalnya di Jangan Kartosuko. Ya, ini pendidikan saya dan terakhir ini di profesi lulus tahun 2020. Untuk riwayat organisasi ya, dari mahasiswa yang terakhir ini yaitu di sekretaris ya, di cabang Karanganyar, tim verifikator ya, khususnya untuk perpanjangan STR ya. Ini cakupan 25 SKP. Bagi mahasiswa baru yang saya banggakan, langsung saja ya mengenal berhubungan dengan keprofesian ya, khususnya profesi fisioterapi. Apa sih profesi? Ya sebelum itu dengan profesi fisioterapi ya kita harus tahu profesi itu apa. Jadi ini menggambarkan apa? Ada gambarannya pasien, ya. Di sini nakes, ya. Ini gambarannya memberikan tindakan. Juga ini berhubungan dengan pekerjaan. Ini secara definisinya. Bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya apa di sini memiliki tidak jelas di sini untuk apa belajar. Terus apa? Ya nggak cuma belajar saja kalau ini apa? Ada pendidikan formal. Anda kuliah di Poltekkes ya, Anda sudah sesuai dengan apalagi ya akreditasi untuk pendidikan di Poltekkes ya. Dan prodi D3 fisioterapi ya akreditasinya A ya. D4 fisioterapi akreditasinya A dan profesi fisioterapi akreditasinya sudah diakui secara nasional. Jangan ya. Jadi untuk perkuliahan pendidikan fisioterapi. Dan apa ya di sini memiliki keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja ya yang terlebih dahulu menguasai keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Keterampilan tertentu ya dengan fisioterapi
fisioterapi, olahraga, fisioterapi pediatri, fisioterapi geriatri, ya, terus fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi kardiopulmonal, kardiovaskuler, ya, ya, dan selalu diperbarui ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Jelas ya, fisioterapi dalam hal penanganan ya ini selalu ya mengikuti ya, perkembangan ilmu yang terbaru. Di sini ada ya aspek-aspek yang harus dipenuhi ya. Apa saja? Yang pertama adalah adalah aplikasi kemampuan atau kecakapan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kepentingan. Jadi kalau kerja ilmu kesehatan banyak sekali ya. Kita ya spesifik berhubungan dengan fisioterapi. Lah apa ya fisioterapi itu? Mungkin beberapa ada yang tahu. Kalau di situ kalau fisioterapi secara definisi yaitu dengan layanan ya kepada seseorang baik secara individu atau kelompok untuk apa? Mengembangkan, memelihara, apa? Tiga, memulihkan. Dengan apa? Gerak dan fungsi. Jadi harus spesifik. Yang selanjutnya adalah berhubungan dengan apa? Aplikasi kemampuan atau kecepatan. Ya kemampuan dalam hal apa ya nanti ya dari kalau fisioterapi nanti di situ dari diagnosis ya. Terus apalagi perencanaan ya terus implementasi atau pelaksanaan ya evaluasi reevaluasi kita harus tahu dan bagaimana harus berkomunikasi dengan siapa ya, dengan teman sejawat ya dengan pasien itu sangat penting. Selanjutnya adalah aspek ya, yaitu berbeda dengan kepentingan. Ya. Jadi kepentingannya ya lebih khusus kepentingan pada pasien ya. Terbaik ya, komunikasi yang terbaik ya dengan pasien. Nah di sini syarat-syarat suatu profesi. Jadi di sini ada syaratnya ya, nggak tiba-tiba nanti ya profesi fisioterapis ya ada syaratnya ya itu perjuangan ya. Apa saja syaratnya kira-kira? Oke ya, yang di sini adalah ya yang pertama melibatkan kegiatan intelektual. Jadi apapun yang dilakukan ya, ya tekniknya ya harus ada dasar ilmunya juga ya, dari penelitian yang dilakukan ya, dari jurnal yang didapat ya. Ini kegiatannya kegiatan yang selanjutnya adalah menggeluti suatu batang ilmu yang khusus. Dia fisioterapis semua nanti ya pasien ini oleh fisioterapis yang berhubungan dengan apa? Dasar pada dasarnya berhubungan dengan gerak dan fungsi. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan, memeliharakan, memulihkan. Yang selanjutnya adalah memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar pelatihan. Jadi jangan ngaku-ngaku ya baru pelatihan satu kali sudah mulai fisioterapis, spesialis fisioterapis ya. Kalau cuma pelatihan ya fisioterapi ya sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan organisasi profesi fisioterapi.
Jadi kalau fisioterapi harus tadi sesuai dengan pendidikan formal. D3 ya butuh waktu 3 tahun. Kajian teorinya ya itu 40%, prakteknya 60%. Pendidikannya sampai sebetulnya ya, dia harus belajar dulu ya sebelum jadi semester 5 kurang lebih 6 bulan harus menyelesaikan karya teori. Begitu juga sarjana sentrapan fisioterapi ya, itu untuk pendidikannya ya waktu kurang lebih 4 tahun ya. Di semester 7 ya, dia juga harus praktek kurang lebih 8 bulan itu sampai 8 bulan. Dia mau melakukan itu juga profesi ya di sini plus tambah praktek ya, kurang lebih 3 semester. Berapa SKS? Ya, banyak sekali. Itu ya, baru dia lulus ya. Terus kompetensi juga lulus dapat server, dia bisa mendapatkan STR, baru dia dapat SIP. Surat izin prakteknya apa ya, fisioterapis ya. Bisa ya dengan profesi lain yang melaksanakan fisioterapi. Prosesnya butuh lama. Jadi enggak bisa cuma pelatihan sekali 2 kali 1 bulan ya sudah bisa mendapatkan fisioterapi. Ya di sini ya memerlukan latihan ya dalam jabatan yang profesional. Pelatihan ya, dalam jabatan yang profesional. Ini syarat yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah menjadikan karir, karir itu dan keanggotaan yang permanen. Jelas nanti berhubungan dengan ya, kalau ada yang jadi praktisi, ya, ada jabatan profesional juga, ya, dosen, tapi juga ada berhubungan dengan juga ya jenjang dan berhubungan dengan keanggotaan. Akan saya lihatkan ya keanggotaan yang ada di Indonesia ya, khususnya nanti di cabang Karanganyar. Yang selanjutnya mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ini kepentingan pasien khususnya nantinya ya. Ini diutamakan. Nanti kalau Pak, saya pasiennya uangnya kurang, ya udah besok lagi aja. Apalagi di situ layanan cepat, kondisinya nyerinya sangat hebat. Mungkin ya dengan komunikasi Anda yang bisa hari ini yang bayar separuh dulu, so ketika terapi selanjutnya bisa dibayar. Yang penting komunikasi ya dan yang ada dengan pasien ya. Ketika memang kondisinya ya tidak memungkinkan hari itu juga ya mengadvokasi. Yang selanjutnya apa? Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin. Di sini akan saya share ya. Mungkin Anda sudah tahu ya organisasi yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang belum tahu juga. Ini salah satu ya. Jadi untuk organisasi yang ada di Indonesia, ya, namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia. Ya, di Indonesia, ya, Fisioterapi Association. Ini organisasi fisioterapi ya di tingkat pusat ya. Ketuanya Pak Ali Imran Lubis ya. Nanti depan pun Anda akan mungkin sering berkomunikasi ya kalau Anda nanti jadi pengurus ya. Nantinya Anda akan berkomunikasi baik di tingkat
cabang ya daerah pusat. Nah, kalau gambar ini Pak Parmon ini wakil Ikatan Fisioterapi Indonesia. Ya. Kalau di tingkat daerah ya, Jawa Tengah, ini ada gugus tani. Di sini bisa apa namanya? Kalau di Jawa Tengah itu ya. Kalau di Karanganyar ya, cabang-cabang. Cabang Karanganyar ya, itu nanti ada Pak Budi Utomo, yang ketua IPI cabang Karanganyar. Jadi nanti ya dari mahasiswa nanti sini ini websitenya ya. Jadi kalau Anda sudah lulus, Anda klik di bagian ini. Ini Anda bisa registrasi. Ya, di sini bisa registrasi. Jadi nanti kalau sudah lulus ya, dan daftar ya di sini, Anda mengisi biodata. Terus keanggotaannya, Anda mau tinggalnya di mana atau kerjanya di mana? Sumber, Samarinda, Palangkaraya, Magelang, Jakarta, Medan, Pekalongan, Surakarta, ya Jakarta Barat, ya Cirebon, Klaten, Depok, Salatiga, Sukabumi, Palembang, Purwakarta, ya Cilegon, Lebak, ya Sorong. Ini ya setiap provinsi ada ya, setiap kabupaten ya ada beberapa. Kalau setiap provinsi sudah ada semua ya. Ya, nanti Anda bisa lihat juga ya ini di YouTube-nya juga ya. Ini sudah ada ya, nanti ada adik ya. Lihat ya, ini di pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia di cabang Karanganyar, klik saja di cabang Karanganyar. Ini YouTube-nya Fisioterapi yang belum subscribe ya, bisa Anda klik ya. Oke ya. Lanjut lagi ke materi ya. Yang selanjutnya menentukan standarnya sendiri ya dalam hal ini adalah kode etik fisioterapi ya. Ada yang sudah disahkan oleh IFI ya. Sebelumnya kode etik Indonesia pun bisa melihat di Kemenkes 376 tahun 2007 ya, di standar profesi fisioterapi. Anda di situ bisa melihat langsung ya terkait dengan kode etik ya secara global ya. Khususnya kode etik fisioterapi ya. Jadi sudah ada ya, sudah memenuhi syarat ya, berkaitan dengan apa. Nah, ciri-cirinya nih, ciri-cirinya. Ya sudah, tapi sudah memenuhi ciri-cirinya belum ya. Ya memiliki keahlian keterampilan khusus. Jelas ya, keahlian dan keterampilan khusus. Jadi berhubungan dengan ilmu fisioterapi ya. Jadi yang untuk pengembangannya ya tadi ya, olahraga, kardiovaskular, kardiopulmonar, fisioterapi muskuloskeletal, neuromuskular ya, fisioterapi geriatri, pediatri. Yang selanjutnya adalah adanya komitmen moral yang Anda harus ya sebagai fisioterapi ya, harus berkomitmen ya. Nanti setelah lulus ada sumpah atau janji ya. Memang ya apapun yang berhubungan dengan fisioterapi ya harus punya komitmen. Yang selanjutnya adalah hubungan dengan apa? Seorang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Walaupun nanti ada yang sekiranya di situ apa?
Ya ada yang jadi pengusaha, ya. Ada yang kerja mungkin ya di warung, ya, atau punya toko, ya, atau punya pabrik. Jadi ada yang full di situ, tapi ada ya yang di situ jadi praktisi ya, tetap ibarat menjalankan usahanya ya. Si dosen ya, menjalankan usahanya ya, apapun usahanya ya. Jadi ada yang benar-benar full dia praktisi ya, dia harusnya ya, jadi berhubungan dengan ya, ada juga yang jadi full di situ memang tenaga pengajar. Rezekinya berhubungan dengan ya, beliau berhubungan dengan apa? Hidup dari profesinya. Yang selanjutnya apa? Mempunyai tujuan untuk mengabdi. Nah, kira-kira mahasiswa di sini sudah punya tujuan belum ke depannya? Saya ingin jadi fisioterapi ya, karena di sana banget kaya, cepet banget punya rumah dan lain. Jangan seperti itu ya. Kalau sudah menjadi nakes ya tenaga kesehatan, ya sifat mengabdinya harus lebih tinggi. Hingga ada rasa kecewa ke depannya gitu ya. Jadi layanan nantinya ya kalau memang ada praktisi ya. Jadi ada yang mungkin ini ya layanannya untuk bayarannya ya memang ada yang bertarif, ada yang tidak gitu ya. Karena sudah terpenuhi dari rezeki yang lain. Nah itu juga ya apa yang menguntungkan juga bagi pasien juga ya, buat fisioterapisnya ya kalau dia memang bisa mencari pendapatan dari layanan tadi. Ya berbisnis ya. Jadi memang layanannya adalah untuk mengabdi pada masyarakat. Yang selanjutnya ciri-ciri profesi adalah memiliki sertifikasi maupun izin ya yang jelas ya, sertifikat profesi ya, terus yang surat tanda registrasi ya, terus apa izin atau profesi yang dimiliki, surat izin praktek. Anda tidak semena-mena ya, nanti saya masih jadi mahasiswa ya, terus Anda sekarang menangani pasien, setiap Anda pegang ya, keluhannya berkurang. Terus Anda mengatakan, Mas, ya setelah saya di sini aja ini sudah cukup, Anda tidak menyelesaikan ya, perkuliahannya ya, ini tidak baik ya. Jadi memang Anda harus lulus dulu ya, Anda sudah ujian ya, uji kompetensi, Anda sudah dinyatakan lulus, sudah ya, terus Anda harus apa ya, sudah tanda registrasi baru Anda dapat mengurus untuk surat izin praktek. Nah, profesi fisioterapis sebelum dengan profesi fisioterapis apa toh? Sudah ada yang tahu berhubungan dengan definisi fisioterapis? Oke ya, ini saja. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini tentang apa? Tenaga kesehatan. Ini jenis-jenis tenaga kesehatan. Ada tenaga medis. Tenaga medis itu adalah dokter. Jadi fisioterapis termasuk tenaga medis ya. Kita termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan nanti disebut medis,
psikologi klinis, tenaga keperawatan, ya, tenaga tenaga kefarmasian, ya, tenaga kesehatan masyarakat, ya. Terus ini nomor 9, tenaga keterapian kita masuk di subpoin nomor 9. Ya. Ada apa saja nomor 9 ini? Nanti ada di undang-undang ini, ya. Terus ada pasal, terus ada ayat. Nah, ini jabarannya. Tenaga keterapian fisik nomor 9 tadi, ya. Isinya adalah fisioterapis juga ada. Jadi secara undang-undang, secara legal Anda dan khawatir Anda sudah ada. Ya, oke ya. Semangat. Jadi secara legalitas gimana ya fisioterapis? Ada ya. Nah ini juga ada juga tertulis di undang-undang. Ini di pasal 11 tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan fisik, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ya, I terdiri atas fisioterapis, ya, terapis bicara dan akupuntur. Ya, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ya, yang selanjutnya ya di sini ya fisioterapis ya adalah seseorang yang telah lulus dengan profesi fisioterapi, sarjana fisioterapi atau diploma. Ya, fisioterapis dikatakan seorang yang telah lulus pendidikan profesi fisioterapi, sarjana fisioterapi atau diploma. Jadi harus lulus dulu. Ya, di sini karena ini termasuk baru ya yang mendapat sertifikasi kesetaraan ya dengan keputusan sertifikat profesi sesuai dengan level profesi. Artinya ke depan ya memang harus uji kompetensi dulu ya, baru dinyatakan lulus. Sesuai dengan apa peraturan undang-undang yang ya Kemenaker ya nomor 149 tahun 2018 ya lampiran subbab B poin 5 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial golongan pokok aktivitas kesehatan manusia bidang fisio. Nah, yang selanjutnya fisioterapis apa adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini di Permenkes ya, nomor 65 tahun 2015 ayat 1 ya, pasal 1 ayat 3 ya tentang standar yang fisioterapi dan Permenkes nomor 80 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapis. Ini definisi fisioterapis. Jadi secara legalitas ya sudah diakui ya. Jadi jangan minder ya. Nah kira-kira tadi fisioterapis, sekarang yaitu fisioterapi. Jadi sudah saya jelaskan ya. Apa toh fisioterapi? Ini gambaran hubungan dengan apa kelengkapan ya peralatan yang dibutuhkan. Ini saat tindakan ya ini saat tindakan. Kira-kira kalau melihat dari gambaran ini apa maksudnya? Oke ya, itu tadi berhubungan dengan yaitu bentuk pelayanan kesehatan ya. Ini bisa individu ya kelompok untuk apa tadi menggunakan memelihara memberikan gerak
dan fungsi tubuh. Jadi berhubungan dengan apa? Gerak dan fungsi tubuh. Ada yang berhubungan dengan manual, ya peningkatan gerak, ya peralatan, yang berhubungan dengan kalau ini berhubungan dengan pemeriksaannya ya. Ini Anda bisa lihat ya definisi ini di Permenkes nomor 65 tahun 2015 dan Permenkes nomor 80 tahun 2013. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya dengan fisioterapi. Jadi berhubungan dengan keilmuan yang spesifik ya. Terus ini berhubungan dengan profesional ya. Nah, ini nanti berhubungan dengan layanan fisioterapi. Yang pertama, fisioterapis ya, harus bisa melakukan asesmen. Yang selanjutnya adalah ya selain asesmen harus bisa menegakkan diagnosis. Hormonnya apa ya, communication apa, setelah ada asesmen atau itu Anda harus bisa melakukan diagnosis. Yang selanjutnya adalah perencanaan intervensi. Yang selanjutnya adalah merencanakan apa saja ya untuk semuanya. Nah, apa yang paling cocok apabila Anda melakukan intervensi. Ya. Selanjutnya ya Anda harus bisa melakukan setelah diintervensi cocok atau tidak ya, cepat sembuh atau tidak ya, setelah diberikan IR atau diberikan exercise ya, setelah diberikan stretching dan lain ya, Anda harus bisa mengevaluasi. Jadi harus target gitu ya, berapa kali sekiranya ini bisa dan pulih ya, Anda harus bisa merencanakannya ya, dari perencanaan ini dan perencanaan intervensi sampai evaluasi. Ya, selanjutnya apa? Anda harus tahap selanjutnya ya komunikasi dan edukasi. Tahap ketiga adalah dokumentasi. Ya harus tahu perubahannya ya. Dokumentasinya. Oh pas kemarin itu latihannya apa ya. Ya kalau lupa Anda bisa melihat di rekam fisioterapinya. Ya. Jadi Anda tanpa sekali-kali ya datang cukup ditulis namanya, kapan tindakannya. Jadi harus tertulis ya, pasiennya ya, diagnosis fisioterapisnya apa, tindakannya apa, evaluasinya bagaimana. Anda bisa lihat ya di sini ya standar bayaran fisioterapi. Proses layanan. Ini proses layanan fisioterapi harus mengikuti ini ya. Jangan sekali-kali pasien datang langsung Anda melakukan asesmen. Ini Anda harus melakukan tindakan ini ya. Oke, yang selanjutnya ya dengan layanan fisioterapi. Yang pertama Anda harus melakukan apa asesmen fisioterapi yang mengikuti pemeriksaan dan evaluasi. Oke, adalah ya diagnosis fisioterapi, selanjutnya ada perencanaan intervensi fisioterapi, yang selanjutnya adalah intervensi fisioterapi. Yang ini adalah evaluasi, reevaluasi, reasesmen. Ya, kalau kemungkinan ya perlu revisi ya, kita bisa melakukan revisi gitu ya. Mungkin ditambah atau dikurang. Ini bisa melihat ya sumber itu memang harus dilakukan. Kita cek di penyelenggara apa kerjaan dapat fisioterapi di Permenkes nomor 80 tahun 2013. Pasal 11 ayat 1 ya. Nanti adik-adik semua ya. Nanti ini Anda ajari ya, Anda akan dapat ilmu semuanya. Anda mengikuti perkuliahan.
tahap ini jelas akan Anda dapat gitu. Nah, ini gambaran peraturan-peraturan yang lama. Mungkin kalau Anda klik ya pengertian fisioterapi, ini biasanya masih tampil gitu ya di 1363 tahun 2001. Terus nomor 374 ya, berhubungan dengan standar. Ini sudah secara tidak langsung diganti dengan Permenkes nomor 80 tahun 2013. Jadi nanti adik-adik kalau ada tugas mencari definisi fisioterapi ya, kalau nanti masih banyak ya definisi dari yang terbaru. Yang selanjutnya ya, ini aturan Kemenkes ya nomor 517 ya tentang layanan fisioterapi di sarana kesehatan, dan Kemenkes ya nomor 778 ya nomor pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan ya. Ini secara langsung ya dihapus dan diganti ya Kemenkes nomor 65 tahun 2015. Nah ini ya Anda harus juga ini ya. Jadi pelayanan fisioterapi dikembangkan dalam lingkup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, dalam spektrum ya, di sini yang bersifat umum maupun khususnya pada tingkat pelayanan kesehatan. Ya. Nah, ini di mana saja tempatnya? Ya, kalau di lampiran Permenkes nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Di sini pelayanan fisioterapi ya bisa di puskesmas, pelayanan fisioterapi di rumah sakit, pelayanan fisioterapi di rumah sakit khusus, dan praktek fisioterapi. Jadi adik-adik jangan khawatir untuk pekerjaan ya. Fisioterapi sangat dibutuhkan. Sekiranya juga nanti ya, di luar berhubungan dengan layanan kesehatan ya. Nanti bisa di klinik juga bisa. Sama ya tadi kalau ini sesuai dengan penyelenggaraan dan pekerjaan ya, penyelenggaraan pekerjaan dan habis ini rumah sakit atau praktek mandiri ya. Ini di Permenkes 65 tahun 2015. Nah, ini tadi ya, kalau Anda sudah mengetahui apa yang harus Anda lakukan ketika Anda bekerja, ini Anda termasuk profesi dan profesional tidak. Apa toh ya sifat-sifat dikatakan seorang profesional? Yang pertama, menguasai ilmu cara asesmen pada kasus muskulo, cara asesmen pada kasus neuro, cara asesmen pada kasus olahraga ya, kerja olahraga. Nah, kira-kira menguasai tidak? Oh, menguasai. Setelah asesmen, ya jangan lupa tadi diagnosis, perencanaan intervensi, melakukan evaluasi, reevaluasi, dokumentasi. Ini harus Anda kuasai semua ya dalam bidang ilmu fisioterapi.
Yang selanjutnya mampu mengkonversi umum menjadi biasanya akan terasa sekali ketika Anda sudah jadi praktisi gitu ya. Bagaimana tindakan yang sekiranya lebih efektif dan efisien bagi pasien gitu ya. Buat fisioterapi juga. Gitu ya. Selanjutnya sifat profesional itu ya harus menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Penting sekali ya. Ada yang dia fisioterapis ya, tidak merasa kehidupannya itu dari fisioterapis. Ada yang seperti itu. Jadi sangat paling 1% lah semoga ya. Semuanya teman-teman yang saya kenal ya, semuanya sangat menjunjung tinggi etika. Ya adik-adik yang saya hormati, yang sangat saya banggakan. Selanjutnya ya dikatakan profesional ya adalah seorang yang secara benar menurut nilai-nilai norma. Selanjutnya ya dikatakan profesional ya menjadi seorang yang profesional diperlukan apa? Komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, ya. Selanjutnya apa? Penguasaan materi yang menjadikan masyarakat profesional ya. Kira-kira ke depan masuk di sini tidak? Semoga semuanya mahasiswa masuk menjadi seorang yang sangat profesional. Nah, mungkin Anda sering mendengar ya, oh, profesionalismenya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat ini katakan profesionalisme apabila apa biasanya dipahami sebagai suatu kualitas ya yang wajib oleh setiap profesional yang baik. Jadi ini berhubungan dengan kualitas. Dan selanjutnya nilai-nilai profesional yang tadi depan ya dari jiwa seseorang yang mengembang apa profesi. Dan jelas calon-calon missionaris ya. Kalau Anda sudah menjalankan ini ya sudah masuk kategori seseorang yang profesionalis. Nah, ciri-cirinya keterampilan tinggi serta kemahiran dalam menggunakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang itu dengan visio. Ada yang sama-sama ilmunya gitu ya. Ada pasien yang satu dengan kondisi yang sama, ya baru 4 kali terapi sudah boleh, 1 sampai 7 kali ya belum boleh. Bisa juga ya berhubungan dengan kondisi patologis pasien. Ya. Bisa juga nanti berhubungan dengan apa? Kemahiran, kebiasaan. Orang kalau sudah biasa nangani pasien anak, mereka sudah biasa. Tapi kalau sudah tidak kena ya, dari dia kuliah, kalau suruh praktek, mereka dia takut, kerja malah dia di bagian-bagian ini. Makanya kemahiran itu butuh latihan. Harus belajar ya adik-adik ya. Yang selanjutnya adalah ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam analisis. Punya ilmu, ya, punya pengalaman, ya,
juga ya, khusus apa analisis sintesis. Bagaimana Anda menganalisis ya, cuma bisa menganalisis tapi tidak bisa sintesa, tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini ya, harus sering belajar gitu ya. Anda bisa menganalisis ya, bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Yang selanjutnya ya, sikap berorientasi ke depan ya, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan yang terbentang di hadapannya. Diorientasikan ke depan ya. Jangka panjang ya kalau sudah ke depan ya. Bila saya melakukan tindakan ini, apa yang ke depan ya, menjadi baik atau buruk. Ini enggak cuma kalau orientasinya saat ini, yang penting saya ikut pelatihan gitu ya. Setelah ikut pelatihan ternyata di rumah sakit ya nggak pernah kepake, enggak juga ya. Tapi kalau Anda saya ikut pelatihan ini yang berhubungan dengan stroke, ternyata rumah sakit akan buka fisioterapi center ya, khusus stroke ya, Anda bisa melakukan itu pelatihannya karena memang kedepannya ya ilmu tersebut akan dipakai ya. Yang selanjutnya sikap mandiri berdasarkan keyakinan ya akan setelah terbuka menyimak dan menghargai pendapat. Sikap mandiri ini penting ya. Mandirian kemudian profesi ya. Sikap mandiri dalam hal Anda kehidupan sehari-hari, tapi ini kemudian profesi ya, dalam apa hal yang melakukan tindakan ya khususnya kepada pasien ya. Tapi ya koordinasi bukan dengan keilmuan gitu ya, tapi ilmu bagaimana melakukan asesmen, bagaimana mendiagnosis, bagaimana yang perencanaan intervensi, bagaimana melakukan intervensi, ya, bagaimana melakukan evaluasi, reevaluasi, asesmen, dokumentasi, komunikasi, harus punya dasar itu semuanya. Ya. Dan jangan lupa ya, punya apa, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Ketika ada ilmu baru ya kita belajarlah ya seperti apa gelas kosong isi ya, tapi kalau sudah merasa penuh diisi. Ketika lupa, kalau kita seperti peserta ya, biarkan ya masuk dulu ya. Anda pilih-pilih mana nantinya yang akan bermanfaat buat Anda dan bermanfaat buat pasien. Memang ada dasar ilmunya. Yang terbaik ya, berhubungan dengan profesi, profesional dan profesionalis. Oke ya, jadi yang saya hormati, saya banggakan, ya. Profesi, profesional dan profesionalisme seorang terapis ya, seharusnya tidak bertolak belakang, melainkan apa? Saling mengisi dan jadi yang saya banggakan ya, terima kasih hari ini kita dapat bertemu ya, semoga materi ini bermanfaat ya buat semuanya ya. Selamat ya untuk belajar ya berhubungan dengan ilmu fisioterapi ya. Semoga untuk perkuliahannya lancar ya sampai wisuda ya, sampai mendapatkan sertifikat ya. Terus dapat STR ya, terus cepat kerja gitu. Ya, nanti kalau Anda mau kontak dengan saya bisa ataupun lewat email ya. Terima kasih saya ucapkan ya kepada panitia. Semoga kegiatan selanjutnya lancar. Terima kasih. Saya Yuri. Wassalamualaikum.